Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi nih sama aku. Pertemuan kali ini kakak akan ngebahas tentang pengaruh kebudayaan luar terhadap kebudayaan Indonesia. Sebelum ke materinya, jangan lupa Nah, sebelum ke materi inti, kita harus tahu dulu kan apa sih pengertian budaya dan kebudayaan. Nah, budaya itu berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budhaya, yaitu jamak dari kata budi yang memiliki arti akal. Jadi budaya di sini memiliki arti bahwa segala sesuatu yang bersangkutan dengan akal. Nah, kemudian menurut KBBI, budaya itu memiliki arti berupa pikiran, akal budi, hasil, adat istiadat atau sesuatu yang menjadi kebiasaan yang sukar diubah. Jadi, secara istilah budaya itu adalah cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi lainnya. Sedangkan kebudayaan memiliki arti atau pengertian bahwa suatu kompleks yang mencakup tentang pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, adat, hukum, dan kebiasaan-kebiasaan yang sering dilakukan oleh sekelompok anggota masyarakat. Nah, teman-teman, sekarang kita udah ada di materi inti nih, yaitu budaya luar yang mempengaruhi kebudayaan Indonesia. Kebudayaan luar itu di sini akan dibahas yaitu budaya Hindu-Buddha, Barat dan Islam yang memberikan pengaruh besar dalam kehidupan masyarakat Indonesia dan juga terdapat akulturasi dari budaya-budaya tersebut. Ada apa aja sih? Pertama, terdapat perwujudan akulturasi budaya Hindu-Buddha terhadap budaya Indonesia. Yang pertama dari seni bangunan. Contohnya yaitu Candi Borobudur, merupakan salah satu akulturasi antara unsur-unsur budaya Hindu-Buddha dengan unsur-unsur budaya asli Indonesia, yang dimana terdapat bangunan yang megah, patung-patung perwujudan dewa atau Buddha. Yang kedua, seni rupa dan seni ukir. Dapat kita lihat dari foto tersebut bahwa terdapat relief yang dipahatkan pada dinding-dinding pagar langkan di Candi Borobudur yang berupa pahatan riwayat Sang Buddha. Di sekitar Sang Buddha terdapat lingkungan alam Indonesia seperti rumah panggung dan burung merpati. Dari hal tersebut dapat dilihat bahwa terdapat akulturasi budaya Hindu-Buddha dengan budaya Indonesia. Yang ketiga, terdapat seni sastra dan aksara. Contohnya karya sastra Mahabharata dan Ramayana yang merupakan perwujudan dari nilai budaya Hindu-Buddha, yang kemudian melahirkan seni pertunjukan wayang kulit atau wayang purwa, yang dimana pertunjukan wayang kulit ini sudah mendarah daging di Pulau Jawa dan juga mengandung nilai-nilai atau yang bersifat edukatif atau pendidikan. Nah, cerita dalam pertunjukan wayang berasal dari asli dari Indonesia. Dapat dilihat bahwa terdapat akulturasi budaya Hindu-Buddha terhadap budaya Indonesia. Yang keempat, sistem kepercayaan. Dahulu kepercayaannya itu animisme, yaitu mempercayai atau menyembah roh nenek moyang yang telah tiada. Contohnya dapat kita lihat di fungsi candi. Di fungsi candi atau kuil di India adalah sebagai tempat pemujaan, sama halnya di Indonesia, tidak hanya sebagai pemujaan saja tetapi sebagai makam raja atau untuk menyimpan abu jenazah raja. Yang kedua dapat dilihat dari bangunan lingga dan yoni, juga merupakan tempat pemujaan terutama bagi orang-orang Hindu penganut Shivaisme. Yang kelima, sistem pemerintahan. Zaman dulu sistem pemerintahannya rakyat mengangkat seorang pemimpin atau semacam kepala suku, yang dimana pemimpinnya bersifat senior atau sudah tua yang memiliki sifat dapat membimbing, memiliki kelebihan-kelebihan tertentu. Nah, setelah masuk kebudayaan Hindu-Buddha, maka pemimpin tadi diubah menjadi raja dan wilayahnya disebut kerajaan. Hal tersebut secara jelas terjadi di Kutai. Dapat dilihat terdapat bukti akulturasi terhadap sistem pemerintahan. Kedua, pengaruh kebudayaan Barat terhadap kebudayaan Indonesia.
Pada saat ini, di era globalisasi, semakin menekan proses akulturasi budaya, terutama pengaruh budaya Barat. Nah, pengaruh ini sangat mewarnai kehidupan masyarakat Indonesia, seakan mendominasi dan selalu menjadi trend center masyarakat. Kebiasaan dan pola hidup orang Barat seakan menjadi cermin modern. Keadaan ini terus mengkikis budaya dan kearifan lokal yang menjadi warisan budaya masyarakat Nusantara. Dari sinilah juga nilai tradisional secara perlahan mengalami kepunahan. Ketiga, pengaruh kebudayaan Islam terhadap kebudayaan Indonesia. Yang pertama, terdapat seni bangunan yang terdiri dari 3 bangunan nih, yaitu bangunan masjid, bangunan makam, dan bangunan istana. Bangunan masjid dahulu atapnya berbentuk tupang, kemudian tidak dilengkapi dengan menara, tetapi dilengkapi dengan beduk untuk menyerukan azan. Kemudian letak masjid di dekat dengan istana, yaitu di sebelah barat alun-alun atau bahkan didirikan di tempat-tempat keramat. Kemudian bangunan makam kuno dibangun di atas bukit. Kemudian makamnya terbuat dari bangunan batu yang disebut dengan jirat atau kijang. Di atas jiratnya biasanya didirikan rumah tersendiri yang disebut cakup atau kubah. Kemudian dilengkapi dengan tembok atau gapura yang menghubungkan antara makam dengan makam. Kemudian di dekat makam biasanya dibangun masjid. Yang ketiga yaitu bangunan istana. Kedua, ada aksara dan seni rupa. Contohnya yaitu seni kaligrafi yang turut mewarnai perkembangan seni rupa Islam di Indonesia, yang dimana kalimatnya diperoleh dari ayat-ayat Al-Quran maupun hadis. Yang ketiga ada seni sastra. Seni sastra pada zaman Islam ini sangat mendapat pengaruh besar dari Persia. Contohnya ada cerita Amir Hamzah, Bayan Bundiman, dan 1001 Malam, dan juga kitab suluk atau kitab primbon yang di dalamnya terdapat bercorak magis dan berisi ramalan-ramalan dan penentu hari baik dan buruk, serta pemberian makna pada suatu kejadian. Keempat, ada sistem pemerintahan, yaitu pada zaman Islam rajanya itu bergelar sultan atau sunan seperti halnya para wali, dan apabila rajanya meninggal tidak lagi dimakamkan di candi tetapi dimakamkan secara Islami. Kelima, sistem kalender Hijriah. Sebelum masuknya Islam ke Indonesia, masyarakat Indonesia sudah mengenal kalender Saka atau kalender Hindu yang dimulai tahun 78 Masehi. Setelah berkembangnya Islam, yaitu Sultan Agung dari Mataram menciptakan kalender Jawa dengan menggunakan perhitungan peredaran bulan atau Komariah seperti tahun Hijriah atau dikenal dengan kalender Hijriah. Yang keenam ada filsafat dan ajaran Islam, yaitu pertama ada dasar-dasar ilmu fikih yang ditemukan pada abad ke-8 Masehi, yaitu terdapat isinya asyariah, yaitu hukum yang menetapkan hak dan kewajiban orang Islam terhadap Tuhan dan sesama manusia. Kemudian pada abad ke-10 Masehi lahirlah dasar-dasar ilmu kalam yang berisi penetapan segala sesuatu yang harus menjadi dasar kepercayaan seorang muslim. Yang ketiga ada dasar-dasar ilmu tasawuf yang ditemukan pada abad ke-11 Masehi yang membahas tentang orang-orang yang langsung mencari Tuhan karena cinta dan rindu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman, setelah kita mempelajari pengaruh kebudayaan luar terhadap kebudayaan Indonesia, apa sih manfaatnya? Nah, manfaat yang kita ambil dari materi tersebut yaitu pertama, kita dapat mewujudkan akulturasi budaya. Yang kedua, kita dapat mengembangkan dan memperkaya kebudayaan kita sendiri. Yang ketiga, pola pikir masyarakat akan lebih maju. Yang keempat, ilmu pengetahuan kita akan lebih baik. Yang kelima, yaitu di mana kebudayaan Indonesia tidak akan terkikis nih dari masuknya budaya luar, dan juga budaya Indonesia dapat menyaingi budaya luar.